Hai, Utun. Utun. Sih, aku masih ngantuk. Malah tidur lagi. Utun, bangun sayang. Ini waktunya kamu sekolah. Shh. Bangun, dibangunin tuh. Utun, bangun sayang. Masih ngantuk, Kakak. Masih Masih? ngantuk. Oh, apakah kamu semalam begadang ya? Enggak, tapi aku maaf. Aku ngompol. Ngompol ih. Udah besar masih ngompol kamu ih. Iya, Kakak. Umi mana, Umi? Umi mana ya? Umi. Mi. Ada apa sih ribut-ribut? Hah? Ini si Utun belum bangun. Aku udah bangun, tapi aku ngompol. Kamu ngompol sudah besar, ayo kamu pergi ke Ragunan sana sekolah. Loh, iya kan, benar kan? Ragunan itu sekolah untuk orang hutan kan? Iya. Oke deh, aku pergi sekarang. Hati-hati. Oke. Boleh kita tepuk tangan dulu. Ini adalah sahabat-sahabat aku dari komunitas Dongeng Ceria. Pagi ini kita pasti akan ceria banget ya Kinanti pagi ini, kisah ibu dan buah hati. Karena tema kita adalah dongeng untuk kemajuan bangsa. Jadi makasih untuk Mas Iman dan juga Mas Iman dan Mas Yono. Ini Kak Iman dan Kak Yono. Kak Kita Iman, pakainya Kak Kak sekarang. ya, Oh, Kak Iman dan Kak Yono yang sudah hadir di studio kita pagi ini dengan ada Utun dan ini siapa? Hafiz. 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 Ini Umi Betty namanya ya. Oke, jadi mereka datang ke sini dengan boneka-bonekanya. Hari ini kita akan membahas soal dongeng dan pentingnya untuk kemajuan bangsa ya. Jadi ternyata dongeng ini juga menjadi cikal bakal untuk apa ya? Untuk pertumbuhan anak secara psikologis tentunya bagus apabila memang ceritanya nanti positif ya, diperankan dan dimainkan secara positif. Oke, kita nanti juga akan kedatangan narasumber, tapi seperti biasa Parents Indonesia sudah harusnya keluar ya bulan November. Nanti akan ada banyak sekali informasi tentang tumbuh kembang anak juga. Jangan lupa Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Oke, aku mau tanya-tanya dulu. Sebenarnya komunitas Dongeng Ceria ini tuh apa sih? Kok bisa sampai dibuat seperti ini? Iman. Aku jawab ya. Iya. Jadi Dongeng Ceria ini teman-teman yang hobi awalnya mendongeng, lalu memilih hobi menjadi sebuah profesi. Ya. Jadi kita keliling. Berangkatnya dari kepedulian kita di ranah bencana waktu itu. Dari Oke, mulai bencana bencana. Aceh Oh, berarti sampai bencana. tinggal tapi stay di Jakarta? Stay di Jakarta. Berarti Kita pergi selalu ke berangkat. Aceh Iya. untuk Bukan sebagai cuma Aceh, relawan Papua, gitu? Iya. Di Biak kita berangkat waktu Oh my ada God, longsor. oke, keren terus? Terus total kita dan setiap kali masuk lokasi bencana yang kita sentuh pasti anak-anak. Anak-anak lebih awal. Cuma ketika berjalannya waktu kita lihat bahwa bencana alam ini lebih mudah dikendalikan, lebih mudah karena kita memang negara kaya dengan bencana. Karena kita ada di atas Iya, banyak betul. hal yang menyebabkan kita punya potensi Rawan, bencana cukup bencana banyak. ya. Dan ini karena semakin pintar kita, jadi semakin cepat penanganannya. Gempa bumi sekian selesai, ini selesai, ini selesai. Tapi yang paling berat buat kita ternyata adalah saat ini bencana sosial buat anak Indonesia. Ini yang berat. Akhirnya kita coba keluar total dari tempat kita bekerja secara umum. Total. Bekerja tadinya mungkin bekerja kantoran seperti biasa. Seperti Oke, biasa. akhirnya melepaskan diri untuk konsentrasi ke sini. di dunia anak. Wow, Iya. itu luar biasa. Aku kasih tepuk tangan. Gak apa, aku sendiri yang tepuk tangan ya. Aku juga. Aku bantu. Boleh. Oke, boleh dilanjutkan sedikit Kak? Iya. Akhirnya kita kumpul, ada Kak Yono dan ada teman-teman pendongeng lain. Kita di Dongeng Ceria ini ada 7 pendongeng ya. Ada 7 pendongeng dan ada 1 teman-teman mahasiswa yang masih belajar untuk total di dunia dongeng. Ini sebetulnya kita berangkat dari kecintaan kita terhadap anak. Cuma jalannya lewat dongeng ini. Ya. Kenapa sih dongeng? Pertanyaan gitu. Dongeng ini buat saya sesuatu yang paling menarik dan mengesankan. Sampai hari ini, seusia saya ini, saya masih ingat gimana kisah maling kundang yang durhaka kepada ibunya. Lalu kisah sejarah-sejarah yang lain. Lihat durhaka ke ibunya, jangan ngelihat ke Kak Yono dong. Kak Yono. Harusnya ke sini. Terus. Nah, dongeng ini sesuatu yang disampaikan sesaat, tapi akan diingat oleh anak setiap saat. Karena cara menyampaikannya itu menyenangkan.
Tapi perlu kita ketahui lately di akhir zaman seperti sekarang ini sudah jarangnya orang tua yang mendongeng untuk anaknya ya. Inilah bagian Itu dari kampanye dia. kita. Betul, karena di rumah itu sebenarnya ada banyak cara untuk membuat anak senang dan betah ya gitu. Betul. Tapi dengan adanya kakak-kakak ini mungkin jadi menumbuhkan lagi semangat untuk juga kita bisa menularkan bahwa dongeng itu hal yang paling positif dan paling dekat yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ya. Ya, Betul ya. betul, Untuk betul. Kak Yono sendiri memang sejak awal sudah bergabung dengan Kak Iman atau baru belakangan bergabung? Baru belakangan inilah ya. Belakangan. Oh, Sebelumnya gitu. sebelumnya saya mungkin sama seperti Mbak, saya di dunia entertain juga. Oh, Cuma gitu. entertain beda. Saya main di sinetron dan layar lebar. Oh ya ampun, ini Kak Yono itu. Iya, aduh kamu baru tahu. Luar biasa ya. Oke, berarti memang nggak jauh ya dunianya ya Kak Iya, Yono ya. cuman- Yang lain Cuma sekarang saya lebih mendalami dunia anak. dunia anak. Iya. Tapi memang bapak-bapak ini semua sudah punya anak? Sudah. Sudah. Anak saya yang pertama itu 3 SMK. Wow, Wow. sudah besar. Maksudnya kalau akan lebih mudah mungkin kalau kita sudah punya anak ya, mungkin begitu. Oh, Yang enggak. lainnya juga enggak. Enggak, Memang enggak hanya juga. kecintaan terhadap Kecintaan anak-anak terhadap aja. modalnya cuma itu. Oke, berarti senang dong anak-anaknya di rumah didongengin setiap hari. Istrinya juga Punya senang. boneka banyak. Istrinya juga didongengin terus. Jadi, "Pak, mana uang gaji?" Jadi begini ya. Kan Utun itu ya ngedongeng dulu ya. Oke, bonekanya sendiri ada berapa banyak? Kalau boneka kita punya pegangan masing-masing ya. Oh gitu, punya pegangan ininya, masing-masing. punya Iya. apa jagoannya Ada masing-masing jagoannya ya. masing-masing. Oke, nanti Jadi aku mau cukup lihat. banyak. Nah, nanti aku mau lihat juga boneka-bonekanya sama rata-rata kalau pendongeng bisa menirukan banyak suara. Oh, Nanti iya. aku minta dikasih contoh ya, aku mau Boleh. belajar juga. Oke, kalau begitu nanti aku balik lagi. Tetap di Kinanti ya, kisah ibu dan buah hati. Dadah. Kembali di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Aku mau minum dulu, haus. Kenyang juga. Oke, untuk ibu-ibu yang baru bergabung, selamat datang di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kalau mau telepon-telepon, kirim-kirim Twitter juga bisa di sini. Telepon interaktif di 02151555111. Lalu juga di Twitter atau Instagram kirim-kirim foto di sini bisa ya Kak. Nanti kalau misalnya lagi dongeng di daerah mana, boleh dikirim fotonya ke Kinanti biar kita semuanya tahu di Oke. Kinanti @kinanti.jak.tv ya. Email juga bisa di kinanti.jak.tv@gmail.com. Oke, bonekanya sudah semakin banyak ya. Di sini ada macam-macam ya. Nanti aku minta dicobain satu-satu. Ini boleh di zoom dulu yang ini. Ini apa sih rubah kok bisa gerak-gerak sendiri Iya. gitu? Ih kayak nyata. Loh. Ini Lagi Mas. Kok ya Allah. Pinter banget nih ya. Salah Pinter sosor niruinnya. nanti. Oh iya. Oh dia mau Salah makan, mau makan. Dia mau makan dulu. Makan dulu. Lucu banget ya kayak hidup ya. Oke, ini jangankan anak-anak, aku aja senang. Boleh nggak produser kreatif ininya temanya ini terus? Oke, kita kedatangan seorang narasumber. Oh, iya. Ada seorang psikolog yang akan bergabung bersama kita di sini. Nanti kita tanya sebenarnya seberapa Wow. penting sih dongeng untuk anak-anak ya, untuk kehidupan bangsa juga. Yuk langsung aja kita panggil, ini dia Mbak Penny MC yang merupakan psikolog pendidikan. Halo Mbak Penny, selamat datang lagi di Kinanti. Makasih ya. Oke, Mbak Mbak Penny. Mbak Penny pasti tadi udah dengar-dengar juga kita di sini. Jadi kan tema kita adalah dongeng untuk kemajuan bangsa. Seberapa penting sih dongeng untuk kemajuan bangsa? Oke, kalau secara psikologi sangat penting. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk pendidikan pertama yang akan diterima oleh anak. Betul. Mungkin peran paling besar adalah transfer of value. Nah, value ini yang nanti akan dibawa oleh anak-anak sampai ke tahap perkembangan berikutnya dan mereka akan hidupi value tersebut. Jadi ini adalah satu bentuk character building yang paling dini yang bisa diberikan. Bekal untuk Betul. anak-anak. Tapi sejak usia berapa sih anak-anak sudah bisa mulai mengerti bahwa oh ini adalah satu karakter yang bercerita tentang kehidupan, tentang apapun gitu. Sedini mungkin, batasan dini itu kalau saya mungkin bisa bilang contohnya dari kandungan pun kita sudah bisa betul bercerita. Ya? Udah bisa bercerita Betul, ya? jadi meskipun dedeknya masih di dalam, kita bisa cerita dan bacakan karena kembali bondingnya tersebut, Betul. value-nya tersebut itu sudah didengarkan dari kandungan. Dan mereka sudah mendengar, sudah Betul. bisa merasakan. Betul. Dan para ayah juga mungkin sudah bisa mulai mendongengkan ya anak-anaknya di dalam kandungan ya. Oke,
tapi ada kerugiannya nggak sih kalau sejak dini tuh anak memang nggak pernah diceritain dongeng? Kita mungkin dibesarkan ada yang dengan dongeng, ada yang enggak ya Kak ya? Iya. Nah, ada perbedaannya nggak atau ada kerugiannya nggak sih? Kalau perbedaan mungkin secara signifikan tidak terasa, tapi kembali salah satu ada banyak fungsi sekali dari mendongeng. Satu mungkin transfer of value. Nah, value tersebut yang nanti akan kelihatan nih kalau anak rebutan mainan dari kecil, ada anak yang kekeh, ada anak yang udah mainan. Nah, itu kan value-value. Kemudian kembali imajinasi, kreativitas itu dari sedini mungkin bisa diasah dengan adanya dongeng ini. Semua orang bisa mendongeng, Mbak? Pasti bisa. Yang Pasti dibutuhkan cuma hati kan ya Kak? Iya, betul. Betul. Oke, tapi kan begini, kita mengenal ada karakter manusia yang lurus lempeng, ada yang lucu kocak, ada yang ya serius dan lain sebagainya. Apakah kita harus menjadi seorang yang lain untuk mendongeng atau bagaimana ya? Maksudnya nggak semua orang punya kapabilitas untuk bisa mendongeng. Betul. Prinsip pertama dari dongeng harus fun. Oh, oke. Bagaimana membuat fun? Semua orang punya batasan, punya cara yang berbeda. Iya. Ada yang orang mungkin punya talenta lebih kayak kakak ini. teman kakak-kakak Kalau saya ini. nggak bisa, saya mendongeng dengan anak saya yang saya gerakan atau body Language. iya betul, intonasi dan sebagainya. Tapi Oh, saya nggak iya. bisa Oke. merubah suara. Oke. Jadi yang penting prinsip pertama adalah dongeng should be fun. Oke, Funnya berarti gimana? Silakan, oke. Betul. Caranya masing-masing ya. Kalau aku sukanya joget-joget di depan anak aku dari mulai sedih sampai senang sampai sedih lagi, nangis lagi melihat mamahnya begitu ya. Oke. Nah, untuk Kak Yono dan Kak Iman sendiri. Sebenarnya berarti boneka ini sudah keliling Nusantara dong, Iya. keliling Indonesia. Wow, oke. Berarti semua dibawa ke sana kemari. Lalu kemudian boleh tahu sudah siapa saja yang mendukung gerakan komunitas ini? Apakah dari pemerintah kita juga mendukung untuk kemudian mengirimkan semuanya berangkat ke sana kemari? Iya. Ada beberapa lembaga ya, lembaga pemerintah terutama yang ikut mendukung program kita. Contohnya kemarin ketika kejadian Sinabung, kita dapat fasilitas satu pesawat Hercules dan isinya semua pendongeng untuk berangkat ke Sinabung. Dari Bapak Panglima waktu itu, Pak Muldoko. Kebetulan kita berangkat satu Hercules, berangkat semua ada sekitar 120 pendongeng. Berangkat Itu ke Sinabung. dengan bagaimana cara menggrabnya, dengan media sosial atau? Ada kebetulan waktu itu teman-teman. Maksudnya itu tuh agak sulit ya mengumpulkan sebegitu banyak. Oh iya, kalau untuk pendongeng kita punya komunitas besar. Selain Oh, komunitas-komunitas oke. kecil, Ya. dongeng ceria kita Iya, punya, betul. ada komunitas besar sekali Bergabunglah di Indonesia ini. semuanya Namanya gitu. Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Salah satu misinya teman-teman ini mengkampanyekan bahwa orang tua sudah mulai membiasakan diri menyampaikan pesan kepada anak lewat dongeng, karena ini menyenangkan. Karena sesuatu yang menyenangkan saat ini buat anak sudah banyak sekali di luar sana, dan itu belum tentu baik. Karena sesuatu yang senang, menyenangkan belum tentu baik untuk anak. Bisa jadi menyenangkan tapi membahayakan. Tapi lewat dongeng ini insya Allah tidak ada yang membahayakan. Hal-hal positif Isinya itu positif pasti ada. bisa digambarkan dengan lewat boneka atau buku cerita mungkin ya, Iya. Mbak Penny, benar ya? Betul. Karena Media, ya, sebenarnya mendongeng itu transfer imajinasi dari orang tua ke anak nggak sih? Benar ya? Betul. Oke, nah untuk Kak Iman dan Kak Yono, ketika datang ke daerah musibah tersebut, anak-anak apa yang, ya mereka sedang dirundung duka gitu, lalu kemudian tiba-tiba jadi senang dengan adanya, atau takut dulu, atau bagaimana sih? Maksudnya apa, bagaimana cara mengenalkan ini ke mereka gitu? Iya, tarik dari Ibu psikolog tadi bahwa sesungguhnya pendongeng itu minimal kita punya jiwa fun gitu kan, sehingga pas ketika anak-anak korban bencana dalam hal ini ya kita ajak fun lah. Jadi Kita mereka lupa dengan apa yang sedang mereka Betul rasakan. sekali. Mereka dikumpulkan di satu tempat, lalu kemudian kakak-kakak ini mulai mendongeng. Wah, aku sedih deh, aku merinding. Maksudnya ini satu satu bentuk bantuan yang luar biasa ya. Biasanya dengan barang, dengan apa, bahkan juga dengan doa ya. Hanya doa yang bisa kita kirimkan. Tapi kakak-kakak datang ke sana untuk kemudian mengalihkan rasa sedih dan rasa gundah itu ya, bahwa oh ternyata hidup tuh masih bisa lebih baik ya. Oke. Nah, untuk Mbak Penny sendiri, menurut Mbak Penny sebenarnya cerita seperti apa sih yang bisa disampaikan lewat dongeng? Harus yang seperti apa? Positif oke, tapi mungkin kita belum tahu caranya gitu loh. Kembali, dongeng ini mengajarkan kita banyak hal, miniatur kehidupan. Kita ketahui bahwa hidup itu tidak selalu indah gitu. Ada positif, ada negatif, dan kita harus belajar cara menghadapinya. Jadi mungkin kalau sedini mungkin orang hanya dipaparkan dengan hal-hal yang positif. Ketika nanti di kehidupan nyata ada geger nih. Itu dia, Gitu. betul. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa diberikan, ada orang tua, beberapa orang tua yang saya kenal sangat menghindari tokoh negatif.
Jadi yang diberikan dongeng-dongeng positif gitu. Tapi ketika anaknya di TK kemudian menghadapi teman yang suka ngambil mainannya, dia jadi bingung. Oh, kehidupan tidak seperti dongeng ya. Betul, Nah, di situ ternyata jadi PR lagi. Kenyataan itu tidak sejalan dengan apa yang selama ini diajarkan, tapi Kak Yona sama Kak Iman juga mengajarkan hal-hal ada juga bahwa negatif itu juga ada di dalam dunia ini atau bagaimana? Iya. Iya. Contohnya seperti apa Kak? Misalnya di 2 karakter, ada beberapa karakter. Kalau buat anak-anak lebih banyak ke si rajin dan si pemalas, Oke, si baik oke, hati dan si oke, serakah. Itu harus ada antagonis dan protagonis. Jadi biar anak bisa membandingkan, ada membandingkan gitu. Ada. Oke, ya betul-betul. Nah, sejak usia berapa yang anak sudah bisa mulai mengenal itu? Kalau suara dan lain sebagainya, kelucuan dan itu mungkin anak-anak bahkan juga usia belum setahun sudah bisa ya Mbak. Tapi untuk penanaman nilai-nilai itu sendiri kira-kira setelah mereka usia berapa? 3-4 tahun? Tidak ada batasan kapan kita value ini berat dikasihnya nanti Oh, SMP. oke. Ini Oh, value ringan iya. dikasih. Jadi mungkin patokan utamanya adalah ketika anak sudah bisa mencerna value tertentu, itu kita bisa berikan. Jadi tidak ada pernah batasan. Bahkan mungkin salah satu klien saya usia 2 tahun, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk menentukan bahwa kalau ngambil barang orang itu nggak boleh loh Oke, gitu. iya, betul. Jadi justru lebih dini lebih baik ya. Betul. Oke, baiklah. Kita break dulu, nanti kita kembali ya kakak-kakak dan juga Mbak Penny, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.